Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan halo Sobat Data, selamat datang di Topik, tempat obrolan pojok statistik, di mana pojok statistik merupakan tempat asyik belajar statistik. Ini adalah episode spesial peringatan Hari Statistik Nasional yang kita mulai dengan obrolan awal yang pastinya seru dan penuh wawasan. Saya Mei, Agen Pojok Statistik Universitas Maijen Sungkono, yang saat ini saya sedang bersama dengan saya Ibu Yuni Nur Hidayati, Ketua Tim Pojok Statistik Universitas Maijen Sungkono. Ya, saya senang sekali karena akhirnya bisa berkesempatan ngobrol langsung dengan Ibu Yuni. Nah, beliau inilah yang nantinya akan menemani saya untuk berbincang seputar sejarah hingga makna penting statistik untuk kita semua. Next, let's go and start. Biasanya sebuah lembaga besar pasti lahir dari perjalanan panjang yang luar biasa. Begitu juga dengan Badan Pusat Statistik ini. Nah, saya ini jadi penasaran, Bu, bagaimana sih sejarah terbentuknya Badan Pusat Statistik di Indonesia? Apakah ada pembagian periode tertentu? Nah, untuk sejarah BPS tersendiri ini dibagi menjadi dua masa pra-kemerdekaan dan kemerdekaan. Mulai tahun 1800-an, yaitu zaman kolonial dulu, pemerintahan Daendels itu sebenarnya sudah tersedia data statistik. Kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Raffles, dilakukan sensus penduduk tapi hanya terbatas di Pulau Jawa saja. Kemudian ini tahun 1920 sampai 1934. Saya buka contekan dulu nggih karena ada bahasa Belanda nanti. Siap, boleh. Nah, pada tahun 1920 itu berdiri kantor statistik di Bogor. Kemudian pada September 1924, kantor statistik tadi berubah nama menjadi Central Kantor for the Statistic atau CKS. Ini menyesuaikan dengan orang Belanda nggih. Dan kantor dari Bogor tadi dipindahkan ke Batavia karena pusat pemerintahannya kan dulu di Batavia pada zaman kolonial. Ya, dan Batavia itu dulu namanya Jakarta ya, Bu? Betul, Batavia itu dulu, kolonial. kalau sekarang kan Jakarta. Okay. Nah, setelah tahun 1924 tadi, pada tahun 1930 itu dilakukan sensus penduduk yang pertama di Indonesia. Nah, di situ juga diterbitkan semacam publikasi di tahun 1934 dengan nama Statistik Zakboords voor Nederland Indie. Jadi sudah ada publikasi pertamanya oleh CKS tadi di tahun 1934. Nah, setelah gonjang-ganjing antara Jepang dan Indonesia, dan akhirnya gonjang-ganjingnya bukan Jepang dan Indonesia ya, ini gara-gara nonton bola ini. Gonjang-ganjingnya itu tentang pemerintahan Belanda sama Jepang. Akhirnya kan Indonesia pada tahun 42 sampai 45 di bawah pemerintahan Jepang. Jadi sempat pergantian masa pemerintahan dari Belanda ke Jepang begitu. Tapi sama-sama penjajah ini ya. Jadi ini masa pra-kemerdekaan. Waktu di bawah pemerintahan Jepang tadi yang CKS atau Central Kantor for the Statistic berubah nama menjadi Somobu Kosashitsu Gonzenkabu. Jadi ini menyesuaikan dengan Jepang. Bahasa Jepang. Tapi intinya asing. Intinya tetap untuk kantor statistik. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 45, kantor statistik ini berubah namanya menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia, disingkat KAPURI. Jadi menyesuaikan dengan Indonesia. Sudah namanya sudah Indonesia. Sedangkan pada tahun 1950, Kantor Pusat Statistik ini di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran, karena pada tahun 50 ini pemerintahan mungkin bisa dikatakan sudah lebih stabil. Jadi di bawah Menteri Kemakmuran itu untuk urusan statistik. Nah, selanjutnya di tahun 1957 Kantor Pusat Statistik ini diganti atau berubah namanya menjadi Biro Pusat Statistik
yang tanggung jawabnya berada di bawah Perdana Menteri. Kemudian di tahun 1960, tepatnya 26 September, itu disahkan Undang-Undang Nomor 7 tentang statistik. Nah, pada selanjutnya di bulan Februari tahun 1965 ini dilakukan sensus untuk seluruh wilayah Indonesia sampai ke tingkat gubernur atau bupati wali kota. Jadi ada semacam kantor kalau kita sekarang ini kantor wilayah sama daerah. Jadi pada tahun 65 itu dilaksanakan sensus penduduk untuk seluruh wilayah sampai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah, perkembangan begitu pesat. Untuk selanjutnya, nomenklatur atau penamaan dari Biro Pusat Statistik itu berganti menjadi Badan Pusat Statistik di tahun 1997 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 dan Kepres Nomor 86 tahun 1998. Untuk yang terbaru ini di tahun 2025, BPS berdasarkan Perpres Nomor 1 tahun 2025 menjadi lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Makanya dalam susunan BPS sekarang selain kepala ada wakil. Kalau dulu hanya kepala saja. Jadi ini perubahan dari zaman kolonial sampai ke sekarang ini, apa namanya Dek? Kalau anak-anak menyebutnya itu beta. Iya, gen beta atau gen alfa gitu. Iya, alfa atau beta di tahun 2025 ini menjadi sejarah panjang bagi Badan Pusat Statistik, mulai dari zaman pemerintahan kolonial Jepang sampai kemerdekaan sampai saat ini. Wah, ternyata panjang juga ya sejarah perjalanan Badan Pusat Statistik ini, mulai dari zaman kolonial Belanda sampai resmi berdiri hingga saat ini. Dan tadi juga saya sempat dengar bahwa yang awalnya hanya ada di pusat bisa terbagi-bagi beberapa cabang di tiap daerah ya Bu ya. Bahkan saya juga baru tahu kalau dulu namanya bukan BPS atau Badan Pusat Statistik, karena memang sempat beberapa kali ganti nama begitu ya Bu ya. Nah, dari perjalanan panjang yang hebat itu, apakah ada momentum spesialnya, Bu? Wah, kalau itu jelas ada. Jadi momentum spesialnya itu setiap tanggal 26 September kita peringati sebagai Hari Statistik Nasional. Oh, ternyata tetap ada event spesialnya ya, Bu ya. Tapi kalau boleh tahu, mengapa tanggal 26 September ini dipilih sebagai tanggal untuk memperingati Hari Statistik Nasional? Apa memang ada makna atau pertimbangan khusus begitu? Ya, itu tadi tanggal 26 September dipilih sebagai Hari Statistik Nasional itu ada sejarahnya. Karena pada tanggal 26 September tahun 1960 itu disahkan Undang-Undang Nomor 7 tentang statistik. Jadi ini merupakan bentuk atau tonggak sejarah kelahiran bagi kami instan statistik, terutama setelah Indonesia merdeka. Nah, ini nih momentum spesial yang harus Sobat Data ingat. Setelah tahu sejarahnya, sekarang kita beralih ke data statistiknya. Kalau diperhatikan, data statistik itu kan umumnya berupa angka dan grafik, yang pastinya memiliki makna dan tujuan. Tapi Bu, bagaimana sih proses memaknai data hingga akhirnya bisa memberikan dampak yang nyata? Gini, kalau mendengar kata statistik kita pasti teringat akan data. Atau kalau di sini di daerah Mojokerto, kalau walah di data di sensus. Nah, itu adalah betul. Itu adalah kegiatan-kegiatan statistik seperti pendataan yang bisa menghasilkan data-data. Data-data tersebut akan bermakna jika ada referensinya. Maksudnya data tentang seperti kependudukan, data tentang perdagangan, ataupun data tentang kesejahteraan sosial. Dari situ maka akan muncul informasi yang
terstruktur, yang mempunyai makna dan berkembang menjadi suatu pengetahuan. Dari pengetahuan itu, akhirnya statistik itu bisa dimaknai bahwa statistik yang baik bisa digunakan sebagai penopang penelitian, mungkin bagi kalangan akademisi ya, mungkin atau adik-adik mahasiswa di kampus itu bisa menggunakan data statistik sebagai penopang penelitian ataupun bahan skripsi, dan bagi pemerintah daerah merupakan suatu dasar untuk pengambilan kebijakan yang terarah. Wah, ternyata ada tahapan proses dalam memaknainya loh Sobat Data. Dan memang data sepenting itu ya Bu, dijadikan sebagai dasar atau acuan. Hingga di puncak nanti bisa sampai dijadikan atau menghasilkan kebijakan sebagai dampak atau wujud nyatanya. Dari obrolan kita hari ini, kita jadi tahu bahwa statistik di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, dari masa pemerintahan Belanda, beralih ke Inggris, hingga ke Jepang, dan terus berkembang hingga kini menjadi Badan Pusat Statistik atau BPS yang kita kenal. Perjalanannya panjang, mulai dari Kapuri, berubah menjadi Kantor Pusat Statistik atau KPS, lalu jadi Biro Pusat Statistik, sampai akhirnya pada tanggal 26 September 1960, pemerintah mengesahkan Undang-Undang tentang Statistik yang dijadikan dasar momentum peringatan Hari Statistik Nasional. Sedangkan untuk sebuah data, statistik yang mengandung informasi itu bisa dimaknai, dipelajari, dan pada akhirnya bisa memberikan kita pengetahuan yang jadi dasar penting bagi acuan riset atau penelitian maupun penciptaan kebijakan. Dan yang perlu Sobat Data tahu adalah ternyata data statistik itu bukan sekedar angka dan grafik biasa loh. Lebih dari itu, data statistik sendiri merupakan sumber informasi yang jika dimaknai dengan baik, nantinya bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan negara. Karena Statistik berdampak untuk Indonesia maju. akhirnya tidak terasa ternyata Bu Yuni sudah menemani saya dari awal hingga di penghujung perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu Yuni karena sudah berbagi cerita dan pengetahuan yang luar biasa pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Data yang sudah mendengarkan episode spesial HSN pada topik kali ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.